Presidensi KTT G20 di Bali menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia yang telah diberikan kepercayaan oleh dunia untuk dapat menyelenggarakan perhelatan besar yang dihadiri oleh berbagai negara maju. Selain itu juga, perhelatan besar ini diselenggarakan di tengah kondisi dunia internasional yang tidak baik-baik saja. Krisis ekonomi yang melanda sejumlah negara di dunia hingga perang Rusia-Ukraina yang belum kunjung usai menjadi PR bagi KTT G20 Bali. Oleh sebab itu, penting bagi Indonesia untuk dapat menyelenggarakan perhelatan KTT G20 ini dengan aman dan lancar agar permasalahan yang sedang melanda dunia saat ini dapat diberikan solusinya. Sementara itu, melihat kondisi dunia yang memprihatinkan, di dalam side event KTT G20, para pemuka agama di dunia juga berkumpul bersama dalam wadah Religion 20 atau R20. Dalam pertemuan tersebut yang telah dilaksanakan pada 2 hingga 3 November lalu di Nusa Dua Bali, disepakati agama sebagai sumber solusi bagi berbagai permasalahan dunia saat ini. Dengan begitu, para pemuka agama menilai penting kesuksesan perhelatan presidensi KTT G20 di Bali agar masalah di dunia dapat diselesaikan melalui perundingan dan pertemuan pemimpin-pemimpin dunia yang tentunya dapat mengedepankan agama sebagai salah satu pedoman penyelesaian masalahnya. Baik, kita jumpa lagi. Saya Ari Budi Laksono dalam acara Dialog di Pancasila TV dengan tema kali ini adalah dukungan tokoh agama terhadap keberhasilan presidensi G20 yang berlangsung di Bali tanggal 15 sampai dengan 16 November bulan ini. Sudah hadir narasumber kita yaitu Gus Soleh. Beliau adalah tokoh agama atau kita sebut juga sebagai ulama. Sebelumnya saya akan mengulas sedikit mengenai G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dari Uni Eropa dan termasuk dari Amerika, termasuk dari Rusia, Ukraina juga termasuk juga, Afrika Selatan, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia juga kebetulan sebagai tuan rumah, yang intinya adalah merangkul negara maju dan berkembang untuk sama-sama mengatasi krisis, utamanya yaitu masalah global, terutama terkait dengan masalah ekonomi, apalagi sekarang saat ini Rusia dan Ukraina sedang mengalami peperangan. Tetapi yang ingin saya tanyakan di sini, Gus Soleh, itu tidak kaitannya dengan kegiatan masalah ekonomi, tapi ada kaitannya juga dengan kegiatan G20 ini dengan isu agama yang sedang menjadi topik dan isu global saat ini. Yang pertama akan saya tanyakan, menurut Gus Soleh sendiri, itu bagaimana menurut Gus Soleh peran besar Indonesia dalam G20 tahun ini yang menjadi tuan rumah yang diselenggarakan di Bali ini. Gimana menurut Gus Soleh? Ya, alhamdulillah ini merupakan suatu berkah ya, suatu rahmat dari Allah untuk bangsa Indonesia. Karena waktu Gus lahir dulu dan sekarang ini umur 55 tahun, baru saat inilah alhamdulillah Indonesia mendapat tahiyatan ataupun penghormatan sebagai tuan rumah, yang mana KTT G20 ini istilah anak muda bukan KTT ecek-ecek kan begitu, tapi KTT global internasional yang luar biasa. Dan Indonesia mendapatkan suatu bentuk penghormatan atau kalau bahasa santri yaitu tahiyatan, di mana presiden kita Pak D. Jokowi selaku presiden G20 dan juga sekaligus sebagai tuan rumah. Nah ini karena tahiyatan, bagaimana kita kalau menggunakan istilah agama atau dalam agama Islam, wa idza huyitum bi tahiyatin fayu bi asana minha. Apabila kita
diberikan suatu bentuk tahiyatan ataupun penghormatan, fahayu bi'ahsana minha, maka laksanakanlah penghormatan ini sebaik mungkin. Ini perintah dari Allah, ya. Kita rakyat Indonesia telah disepakati oleh KPU bahwa kemenangan presiden kita adalah Presiden Jokowi. Jadi kita semua rakyat Indonesia ini adalah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi diangkat sebagai Presiden G20. Dan saat ini kita sebagai tuan rumah, maka kewajiban seluruh rakyat Indonesia agar bisa menjunjung tinggi tahiyatan ataupun penghormatan ini. Ya, oke. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia sangat bangga, ya. Ya, oke. Gus, ini bila dikatakan tahiyatan ini, sebenarnya keuntungan atau kemaslahatan untuk masyarakat Indonesia sendiri itu apa dengan penyelenggaraan G20 ini? Sebelum kita lari ke yang lain, ke masalah topik kita ke agama. Ya, sangat jelas lah. Islam itu mengajarkan bahwasannya setiap tamu yang datang itu adalah berkah, adalah rahmat, ya. Apalagi kita sebagai orang Nusantara, menghormati tamu itu kewajiban, kan begitu. Nah, apabila kita masukkan di dalam konteks agama, bahwasanya man yu'min billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, wajib hukumnya itu menghormati tamunya. Sebab apa? Karena tamu ini, apabila datang tamu, maka malaikat rahmat masuk. Ini tamu seseorang. Umpamanya abangku datang ke rumah Gus ini, ya kan. Apalagi ini presiden-presiden seluruh dunia yang tergabung di dalam G20. Di mana beliau-beliaunya ini adalah negara-negara superpower. Jelas sekali dong, memberikan suatu bentuk kemanfaatan. Satu, yang jelas pariwisata selama keberadaannya. Terus kedua, dengan adanya silaturahim, maaf Gus tidak menggunakan bahasa politik, tapi bahasa agama. Barang siapa orang bersilaturahim itu, maka diberikan berkah oleh Allah. Ya. Sehingga orang itu banyak berkahnya. Dan orang tidak ada berkah hidupnya apabila memutuskan silaturahim. Dengan silaturahim antar negara. Antar seseorang saja, antar alumni sekolah atau alumni pesantren, itu akan banyak berkah. Apalagi ini silaturahmi antar negara di mana berkumpul negara-negara besar dari 20 negara. Jelas di sana akan ada MOU yang dibuat baik dari perekonomian alhamdulillah di dalam G20 ini ada persaudaraan antar agama atau R20 ya yang telah dilangsungkan. Mungkin juga dalam hal keamanan dan hal-hal yang lain. Inilah berkah ya. Dan ini adalah ajaran dari Allah ya. Kita memperbanyak silaturahim. Oke, Gus, ini terkait tadi disinggung juga mengenai kegiatan sebelumnya NU ini ya yang apa namanya memiliki inisiasi untuk menggelar kegiatan forum agama G20 yaitu R20. Ini apa namanya dikatakan juga sebagai platform global tempat berkumpulnya para pemimpin berbagai agama dan negara untuk menyampaikan keprihatinan mereka serta menyuarakan nilai-nilai peradaban bersama. Ini menurut Gus Soleh gimana? Tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi dan masalah politik saja yang dibahas, tapi ini sudah merembet ke masalah yang lebih prinsip sekali. Gimana menurut Gus? Ya, ini kelebihan di acara G20 ini, di mana di negara-negara lain atau sebelum daripada G20 di Indonesia, itu tidak ada sesuatu yang baru. Nah, di G20 ini ada R20 atau Religion 20, di mana di sini digagas oleh junjungan kita, kiai-kiai kita, masayikh kita yang ada di PBNU ini
menggagas R20 dan alhamdulillah disepakati. Di mana R20 ini mengundang para tokoh-tokoh pengaruh dunia untuk berbicara dalam satu forum internasional ini. Di situ ada beberapa poin ya yang mana dibicarakan. Di antara salah satunya yaitu jangan jadikan agama ini untuk kepentingan kekuasaan atau istilah di tempat kita yaitu politisasi agama atau mempolitisasi agama. Banyak hal di situ yang dibahas, ada 5 atau 6 poin penting ya di dalam R20 ini. Dah, mudah-mudahan dengan R20 ini tidak ada lagi ke depannya berperang atas nama agama. Justru yang ada sebaliknya. Mudah-mudahan dengan R20 ini dunia-dunia bisa berdamai atas nama agama. Dunia-dunia bisa bekerja sama dan bangkit bersama atas nama agama ya. Artinya R20 ini juga bisa dikatakan sebagai solusi gitu ya Gus ya untuk mengatasi problem dunia. Ya sangat solusi sekali. Sebab manusia ini di dalam dirinya ada jasmania, ada rohania. Jasmani, kita membutuhkan makanan ya sehingga perlu dibangunnya perekonomian. Tapi rohania ini adalah dogma. Ya. Apabila kita tidak memiliki wawasan atau bermoderasi dalam agama ini, dalam beragama, maka kita tidak bisa meletakkan antara tekstual dan konstekstual yang ada. Di mana di zaman 1400 tahun yang lalu bila Islam ya, firman ini turun. Belum juga di zaman Nabi Isa ataupun Nabi Musa. Bagaimana tekstual dan kontekstualnya ini bisa kita laksanakan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi, apabila tidak adanya moderasi beragama atau pemikiran wasatiyah, tekstual ansih terhadap firman ini, maka agama tidak ada lain, hanya surga dan neraka, halal dan haram, sehingga dengan sempitnya pemikiran ini, maka yang berbeda dianggap salah. Ini masih tidak masalah ya. Apabila ini pemikiran semacam ini dibiarkan, akan terus naik. Yang berbeda adalah musuh. Dan ini apabila tetap terus tidak dimoderasi di dalam pikirannya, yang berbeda adalah musuh Tuhan. Nah, orang apabila memiliki pemikiran yang semacam ini, kurang adanya silaturahmi antar agama seperti yang diadakan di dalam R20 ini, karena tidak adanya silaturahim, maka tidak adanya saling kenal. Dan apabila doktrin agamanya ini seperti gue sebutkan tadi, manusia cenderung berpikir secara radikal. Tapi kalau sering silaturahim dan melakukan pemikiran-pemikiran wasatiyah bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Bukan yang berbeda itu adalah musuh, apalagi musuh Tuhan. Sehingga atas nama Tuhan menghalalkan perang, atas nama Tuhan membunuh orang. Nah, inilah salah satunya pentingnya daripada R20 tersebut. Oke, Gus. Kira apa pesan Gus untuk kedepannya nih kegiatan G20 maupun hasilnya R20 ini akan dibawa kemana? Jadi kedepannya lagi setelah kegiatan G20 selesai, katakanlah dari Indonesia atau dari Bali ini tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi perang, tidak ada lagi krisis-krisis yang lain. Gimana menurut? Ya, semua manusia punya ikhtiar ya. Ikhtiar daripada negara-negara besar, termasuk di dalamnya alhamdulillah Presiden kita Pak Jokowi diangkat sebagai Presiden G20. Dengan G20 ini, harapan adalah bagaimana negara-negara besar ini
bisa menjadi penopang dunia di dalam menjaga satu, kestabilan ekonomi, dua, kestabilan keamanan secara universal. Nah, akan tetapi semuanya kembali kepada para pemimpin-pemimpin negara tersebut. Akan tetapi, alainal ikhtiyar wa 'alallahil qadar. Manusia itu punya ikhtiar. Wa 'alallahil qadar. Akan tetapi kehendak hanya milik Allah. Tapi tanpa ikhtiar, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum. Dalam hal ini dunia. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah dunia ini yang mana selalu berkecamuk, baik itu dengan perang dingin maupun perang nyata seperti saat ini yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Nah, ditambah dengan kekuatan R20 ini, insya Allah bisa memberikan aura positif ya di dalam G20 ini. Karena bagaimanapun juga apabila perang atas nama agama, maka orang akan berbondong-bondong mencari jalan tol surga, yaitu dengan bahasa jihad lah, dengan bahasa Tuhan atau bahasa Kristus atau bahasa apapun. Nah, disinilah pentingnya apa arti peningkatan suatu bentuk perekonomian apabila tidak ada kedamaian. Tetapi dengan kekuatan R20 ini, mudah-mudahan bisa dibawa pada langkah-langkah selanjutnya. Bukan hanya KTT G20 di Indonesia saja, tapi bisa juga di negara-negara lain pada tahun selanjutnya. Tujuan tiada lain, apabila antar tokoh-tokoh agama ini bisa bersatu, bisa memberikan tauladan, maka hidup ini seperti jam bandul. Kalau di atasnya bisa memberikan contoh, bila perlu bukan memberi contoh, tapi mencontohkan, kan gitu. Ya, dengan kedamaian maka di bawahnya akan ikut. Tetapi kalau di atas tidak pernah ada kata damai, ada silaturahim di antar tokoh-tokoh agama ini, maka yang di bawah mudah sekali dihasid dan dihasut. Nah, ini penting sekali ya. Oke. Jadi keberadaan R20 bagi GOS itu sangat nilai positif ya. Ya, terima kasih kepada pemirsa TV Pancasila semuanya. Mari kita sebagai rakyat Indonesia harus bangga sebagai anak bangsa ini. Dan Indonesia saat ini ya tanggal 15-16 sebagai tuan rumah dari G20 ini. Bagaimana kebanggaan ini bisa menjadi kebanggaan seluruh anak bangsa ini seperti firman Allah, wa idza huyitum bitahiyatin fayu bi'asana minha. Apabila engkau diberikan suatu bentuk penghormatan, berikanlah penghormatan ini sebaik mungkin. Maka harapan GOS pada pemirsa TV Pancasila ini, ayo di masa menjelang tanggal 15-16 November ini, jangan ada ya demo-demo, jangan ada kegiatan-kegiatan yang berakibat buruk kepada bangsa dan negara ini. Indonesia adalah rumah kita. Mari kita sama-sama jaga rumah besar ini di dalam menghadapi ataupun menerima tamu-tamu besar dari orang-orang penting anggota G20 ini. Terima kasih, salam damai untuk semua rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Solah. Demikian pemirsa Pancasila TV, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.